Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, terkait dengan insiden perselisihan antara Brimopolri dengan Kopassus TNI Angkatan Darat di Timika, Papua. Ada narasumber saya satu yang baru bergabung, yakni Bung Ridwan Habib, pengamat intelijen. Bung Ridwan, jelas mendengar saya? Ya, selamat sore Mas Aiman. Oke, baik. Ini audionya agak sedikit terganggu, tapi nggak apa, nanti kita akan coba perbaiki. Bung Ridwan, apa yang Anda lihat dari perselisihan ini? Kan kita baru saja kemudian menyaksikan juga ada video viral terkait dengan bentrokan antara, bukan bentrokan ya, mungkin baku hantam lah yang tepat, antara TNI dan Polri di Ambon, Maluku. Kali ini kita mendengar yang lebih serius, ada suara senjata dan lain sebagainya. Apa yang Anda cermati dari sini? Ya, saya kira tidak perlu dibawa terlalu melebar ke arah dinamika antar angkatan ya. Lagi pula juga mohon maaf Mas Aiman, kan di bawah juga sudah diredam. Dalam artian begini, kadangkala memang dalam penugasan itu kan ada unsur-unsur psikologis ya. Misalnya stres, kemudian tertekan karena mungkin kangen keluarga, kangen kampung halaman begitu ya. Maka biasanya ada dinamika sekecil apapun itu bisa mempengaruhi emosi orang per orang. Iya, iya. Jadi saya kira tidak perlulah dibawa ke arah sentimen angkatan, dan Betul, insya betul. Allah kan Sepakat, bukan komunikasi. ke arah sana memang Ya, yang saya ya, ya, tanyakan, ya. Bung Ridwan. Tapi bagaimana kemudian agar tidak terjadi lagi? Tentu ini menjadi perhatian karena kejadiannya kan lumayan dekat ini waktunya. Ya, ya, bahkan kan beberapa hari, mungkin baru beberapa jam ya dikabarin soal ada kejadian lagi di Batam kan ya, Betul. antara ada oknum lah ya saling bertikai. Saya kira ini momentum yang cukup baik untuk segera melakukan konsolidasi di level internal angkatan ya, baik di level antara TNI Polri maupun di internal TNI, Mas Aiman. Ya. Karena memang Pak Panglima kan juga baru saja menjabat, ini belum sampai 100 hari. Saya kira juga ini dalam proses penyusunan kabinet baru, barangkali juga ada dinamika-dinamika satuan di bawah. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Andika insya Allah akan bisa tertangani dengan baik. Lagi pula juga memang ada beberapa yang memang masalah rotasi ya. Ada beberapa yang sudah harus diganti penugasannya, mungkin terlalu lama di satu titik, itu juga kadang-kadang secara psikologis sangat berpengaruh, Mas Aiman. Tentu ini juga hal yang menjadi perhatian juga bahwa kondisi psikologis Jakarta misalnya dengan daerah-daerah yang konflik seperti di Papua atau mungkin di Sulawesi Tengah misalnya di Poso, itu berbeda, Bung Ridwan ya? Betul, apalagi kan kalau dinamika seperti Papua itu kan hitungannya Ya, setiap hari mereka khawatir nyawanya ya. betul. Ini resikonya sangat tinggi, jadi memang very stressful, Mas Aiman. Dan kalau orang dalam posisi seperti itu, walaupun dia terlatih, pasti juga ada momentum ketika dia tertrigger ya emosinya ya. Psikologinya pasti akan terganggu, terkena. Nah, tentu harus segera ada evaluasi. Prajurit-prajurit itu saya kira perlu di-assessment, ada semacam screening psikolog begitu. Dan jika memang kondisinya sudah tidak stabil, mungkin perlu dirotasi Mas Aiman ya, digantikan dengan armada atau pasukan baru. Ya, walaupun dari belum waktunya Jawa. misalnya, itu nggak masalah ya? Ya saya kira tidak masalah itu, karena kan dalam konteksnya keberhasilan tugas saja Mas Aiman. Supaya kemudian tidak terulang lagi yang seperti ini. Oke, oke. Jadi harus dicarikan solusi terutama dari sisi psikologis. Apakah ada masalah di situ atau tidak? Itu harus dicari terlebih dahulu. Ya, ya, yang utama sebenarnya di sisi itu, ke personal ya. Dan saya juga salut dengan teman-teman media karena tidak membawa kasus ini ke level yang lebih istilahnya lebih dramatis gitu ya. Saya kira tidak perlu, karena memang ini faktor individu saja yang kemudian Ya. karena ini era media sosial, viralnya sangat cepat kan, menyebar lewat WhatsApp dan Betul, seterusnya. betul. Dan sulit untuk kemudian menyembunyikan informasi di era saat ini. Betul, ya. Saya tanya ke Bung Ridwan, nanti saya akan tanya juga ke Pak Arsul. Bung Ridwan, tentu kan sekarang di sana terjadi ya boleh dikatakan ada suasana yang tidak biasa akibat atau ekses dari kejadian ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing kesatuan? Yang pertama tentu evaluasi kepada yang terlibat ya. Saya kira pasti sudah dilakukan dan memungkinkan untuk kemudian dipindahkan dari lokasi kedua-duanya yang memang terlibat dalam kasusnya. Kemudian yang kedua tentu ya rekan-rekan sesatuannya, karena kita juga tahu biasanya teman-teman adik-adik kita di lapangan ini dinamis emosinya,
mungkin di level pimpinan sudah selesai, tetapi mungkin saja ada beberapa oknum, satu dua, yang mungkin masih menyimpan dendam. Nah ini juga harus diperhatikan ya, harus diperhatikan jangan sampai kemudian hanya berakhir di level pimpinan, tapi yang bawah belum clear. Ya, ya. Dan yang ketiga saya kira tadi saya usulkan ada mekanisme segera, tidak hanya di Papua, tidak hanya di Poso, tidak hanya di wilayah-wilayah konflik. Saya kira di medan penugasan yang lain, apabila sudah terlalu lama atau mungkin ada beban psikologis, saya kira wajar kalau kemudian dimutasi atau dipindahkan, Mas. Jadi tindakan dari atasan yang bersangkutan untuk kemudian secara independen melakukan penyelidikan, lalu kemudian ada asesmen psikologis dari masing-masing personel untuk kemudian melihat itu. Pak Arsul? Ya, saya kira saya sepakat ya. Hanya kan kejadian itu ada dua kelompok juga paling tidak, ada dua jenis. Pertama adalah yang terkait lokasi penugasan tertentu yang tadi oleh Mas Ridwan Habib itu disampaikan. Yang kedua sebetulnya ini tidak terkait dengan penugasan khusus, katakanlah di satu daerah. Tapi kan daerah konflik berbeda, Pak Arsul. Nah ya, enggak, ya, ini kan kita membicarakan, tentu kalau dalam konteks Papua itu saya sepakat. Tapi kan ada juga bentrokan-bentrokan, katakanlah ya, gesekan-gesekan yang terjadi tidak terkait dengan penugasan khusus. Betul. Tapi di situ memang ada satuan TNI, kemudian juga ada satuan Polri, dan kemudian terjadi katakanlah gesekan. Ini yang tadi saya sampaikan, perlu juga yang kedua ini, artinya mereka ini residen semuanya di daerah itu, ya, residen semuanya saling berdekatan, dan ini juga memerlukan juga ya antisipasi yang tentu berbeda, ya, antara situasi, ya, keperluan untuk mengantisipasi di daerah-daerah seperti yang tadi Mas Ridwan Habib sampaikan, dengan yang ini daerah-daerah residen satuan baik TNI maupun dari Polri-nya. Nah ini kan beberapa kasus juga terjadi. Tapi saya yakin bahwa pimpinan TNI maupun pimpinan Polri tentu akan memikirkan ini secara lebih seksama lagi pasca melandainya COVID-19 ini. Iya, ini tentu menjadi perhatian bersama terkait juga dengan tugas Panglima TNI yang baru. Ini terjadi baru beberapa hari ya, kalau boleh dikatakan seperti itu, dari pelantikan Panglima TNI. Tentu menjadi tugas yang akan dilakukan ke depan, seperti apa yang harus kita cermati bersama-sama terkait hal ini. Terakhir, apa yang bisa disampaikan soal ini Pak Bung Ridwan Habib? Singkat saja, apa yang kemudian diharapkan dari Panglima TNI yang baru misalnya? Ya, saya kira respon cepat dari Panglima sudah baik ya, dengan menugaskan pimpinan satuan masing-masing. Tentu tidak semua insiden harus dibawa langsung ke level Panglima, Mas Aiman. Karena Panglima kan levelnya tentu di level koordinasi yang lebih general. Dan saya kira dengan komunikasi yang baik juga dengan Bapak Kapolri, Panglima dan Kapolri, saya kira di level pimpinan kan sangat harmonis. Tinggal memastikan di bawah tetap akrab, tetap kompak, tetap solid, dan oknum-oknum yang barangkali berselisih, saya setuju dengan Pak Arsul tadi, juga harus dilakukan asesmen tidak hanya di wilayah konflik ya. Mungkin ada juga beberapa insiden kecil ya yang mungkin terjadi di luar wilayah konflik. Ini juga harus menjadi atensi dari pimpinan TNI maupun Polri. Kita akan lanjutkan selepas kumandang azan maghrib. Juga saya akan nanti lanjutkan ke topik berikutnya, yakni soal penembakan di exit tol atau pintu keluar tol Bintaro yang polisi sudah mengidentifikasi siapa pelaku penembakan tersebut. Kami akan segera kembali selepas kumandang azan maghrib berikut ini.